Girlfriend is my big boss. Part 1. Miss Jongkok. Gue hidup di sebuah desa kecil di Kalimantan Tengah. Sebuah desa yang kecil jauh dari yang namanya teknologi. Di mana lo masih jauh dari kata canggih bila lo tinggal di sini. Nama gue Randy. Sejak kecil gue sudah tinggal berdua dengan nenek gue. Kedua orang tua gue ninggalin gue kerja ke Arab sejak gue masih kecil. Karena itulah gue dititipkan oleh kedua orang tua gue ke nenek gue. Bukan berarti karena gue berasal dari sebuah desa kecil mimpi gue untuk bisa sukses di kota besar ikut kecil. Bermodalkan piagam olahraga dan olimpiade sains, gue nekat mendaftar ke salah satu universitas negeri yang cukup terkenal di Yogyakarta. Gue pun memilih jurusan ekonomi di sana. Dan pilihan itu membuat semua guru SMA gue bertanya-tanya kenapa gue memilih jurusan ekonomi. Di balik pilihan itu tersimpan kisah. Ada seorang teman gue yang benar-benar mempengaruhi hidup gue. Aji namanya. Walaupun dia anak orang kaya, tapi dia selalu mau menemanin gue kerja. Ya gue harus kerja sejak kecil. Karena nenek gue hanya memiliki sebuah warung kecil. Karena gue seorang cowok, gue ngerasa harus ngebantu nenek gue dan gue juga punya mimpi yang besar. Gue gak mau nyusahin nenek gue untuk mengejar mimpi gue ini. Aji mengatakan kepada gue kalau gue mau sukses gue harus ambil jurusan ekonomi. Katanya kalau gue jadi sarjana ekonomi gue bakal kerja di kantor-kantor yang besar yang sering kita lihat di dalam TV. Selain itu jurusan ekonomi juga mudah. Jadi gue bakal cepat lulus. Ditambah kalau gue bisa lulus di universitas negeri, maka biaya kuliahnya juga rendah. Karena itulah gue berjuang sekuat gue untuk bisa keterima di universitas negeri. Dengan bantuan dari kepala sekolah gue akhirnya bisa diterima di Universitas Negeri di Jogja. Gue nekat pergi ke Jogja hanya dengan beberapa lembar uang di dompet. Sesampainya di Jogja, gue benar-benar buta. Untuk pertama kalinya gue lihat bangunan-bangunan tinggi dan jalanan yang selalu ramai. Gue mencari kos yang bisa bulanan di sana sambil mengurus persiapan kuliah gue. Ternyata semua yang gue bayangkan selama ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata biaya kuliah di sini benar-benar mahal. Gue pun sambil mencoba mencari kerja untuk menambah biaya kuliah gue. Tapi sampai hari ospek tiba gue belum dapat kerjaan juga. Di saat ospek, gue mendapat kenalan namanya Ciko. Orangnya atraktif banget hingga selalu nyaman untuk ngobrol bareng Ciko. Seolah-olah dia tahu segalanya dan banyak sekali info yang gue dapatkan dari Ciko agar aman saat ospek. Hingga akhirnya semua info dari Ciko tinggallah sekedar info hingga gue mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Setelah seharian ospek yang isinya kebanyakan pidato-pidato dari orang-orang yang terlihat penting itu, gue menjadi merasa ngantuk. Gue pun pergi ke toilet saat istirahat siang untuk cuci muka agar bisa segar kembali. Saat di toilet gue coba buka pintu salah satu toilet untuk buang air kecil. Dan saat gue buka pintu kamar mandi itu, terlihat sosok seorang perempuan lagi jongkok di kloset. Gue sempat membeku beberapa saat dan kita berdua saling bertatap-tatapan beberapa saat. Hingga akhirnya Gayung melayang ke gue. Gue pun langsung lari menemuin Ciko yang ada di food court. Rasa ingin kencing dan ngantuk gue hilang begitu saja setelah kejadian itu. Ciko, woi Ren, sini-sini, ngombesek, minum-minum dulu. Gue, Cik, gawat Cik. Lalu gue lihat Miss Jongkok lewat. Ciko, napa Ren? Kayak abis dikejar setan aja lo. Gue nunjuk Miss Jongkok yang sedang lewat. Ciko, Vika, kenapa memangnya? Naksir ya lo? Hahaha. Nyimpi lo Ren. Gue, bukan.
Tapi barusan waktu gue niat mau kencing, gue lihat tuh cewek lagi pipis jongkok di WC. Ciko. Wah mampus lo Ren. Gue. Hah. Mampus kenapa? To be continued. Part 2.